Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Carlos Tuamart Siburian. Jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai mengidentifikasi permasalahan drainase perkotaan dan solusinya. Untuk yang pertama adalah pengertian drainase. Drainase berasal dari bahasa Inggris yaitu drainage yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, mengalihkan air, atau mengeringkan suatu wilayah tertentu dari genangan air. Saluran drainase dibangun dengan tujuan untuk melewatkan laju air atau debit rencana dengan aman. Drainase adalah salah satu upaya teknis dengan membuat saluran air atau jalur pembuangan air untuk mengurangi kelebihan air yang berasal dari air hujan, rembesan, dan kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan. Jika penanganan drainase kurang baik, maka akan mengakibatkan tergenangnya lingkungan sekitar saluran drainase, yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan. Perencanaan sistem saluran drainase. Sistem saluran drainase harus direncanakan agar dapat melewatkan debit rencana dengan baik dan aman, tanpa melebihi tinggi muka hulu air. Pada umumnya, sebuah infrastruktur sistem drainase terdiri dari saluran penerima atau interceptor drain, saluran pengumpul atau collector drain, saluran pembawa atau conveyor drain, saluran induk atau main drain, dan badan air penerima atau receiving waters. Dalam pembuatan perencanaan sistem drainase, harus memperhatikan data curah hujan, tata guna lahan, dan dimensi saluran. Permasalahan sistem drainase dan cara menanggulanginya. Sistem drainase yang telah dibangun di wilayah perkotaan tidaklah luput dari permasalahan. Oleh karenanya, dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam perencanaannya. Berikut beberapa permasalahan sistem drainase perkotaan beserta cara atau solusi menanggulanginya. Permasalahan sistem drainase. Pertama, peningkatan debit. Menumpuknya sampah dalam saluran drainase akan berdampak terhadap percepatan pendangkalan atau penyempitan saluran dan sungai. Untuk itu diperlukan manajemen sampah yang baik sehingga saluran drainase tetap dapat menampung debit air dengan aman. Jika kapasitas saluran drainase dalam keadaan aman, maka sungai dan saluran drainase tersebut akan mampu menampung debit yang terjadi dan tidak akan menimbulkan meluapnya air ke jalanan. Yang kedua, kurangnya peran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat atau partisipasi masyarakat yang rendah, tidak membuang sampah pada tempatnya, malah membuang sampah ke selokan pada saluran drainase sehingga mengakibatkan jalan air tidak lancar. Permasalahan ketiga, penyalahgunaan fungsi. Penyalahgunaan fungsi sistem drainase itu sendiri, seperti saluran drainase yang juga digunakan untuk membuang limbah, home industry atau pabrik. Penyalahgunaan ini lebih dikenal dengan istilah mixed use, yaitu saluran drainase yang berfungsi campuran untuk drainase dan juga saluran limbah. Keempat, kapasitas saluran yang minim. Sistem drainase yang sudah ada kurang mampu menampung kapasitas debit air hujan. Padahal lahan untuk pengembangan saluran drainase sudah tidak ada. Ini banyak terjadi di kota besar seperti Jakarta, sehingga membutuhkan normalisasi sungai. Yang kelima, penataan lingkungan. Sistem drainase yang sudah ada dapat mengalami masalah jika adanya perumahan-perumahan baru, terutama yang dibangun oleh developer atau pengembang, tanpa diikuti dengan penataan drainase yang memadai. Hal ini disebabkan karena adanya penduduk-penduduk baru yang menetap di kota tersebut. Nantinya bangunan-bangunan yang dibangun akan mempersempit dimensi saluran drainase. Selain itu, perubahan bentuk kontur yang diakibatkan dengan adanya pemukiman baru, sebagian telah merubah arah aliran sistem drainase, sehingga berdampak pada kesenjangan antara rencana penataan drainase dengan kenyataan.
Berikut adalah solusi permasalahan sistem drainase perkotaan. Yang pertama, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, bukan di saluran drainase ataupun sungai. Pemberian sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah di sungai dan drainase juga perlu dilakukan. Kedua, melakukan normalisasi saluran drainase serta mengembalikan fungsi drainase yang sesungguhnya. Yang ketiga, membangun dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana drainase. Misalnya dengan membangun bak kontrol dan grill saringan air supaya sampah yang berada di aliran drainase bisa dipisahkan dan dibuang dengan cepat. Yang keempat, memperbaiki konservasi alam dengan menambah ruang terbuka hijau di perkotaan yang digunakan sebagai kawasan resapan air hujan. Ya, demikian video saya mengenai mengidentifikasi permasalahan drainase perkotaan dan solusi menanggulanginya. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.